Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Febriansyah dengan NIM 2022-31109. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan saya untuk ujian akhir semester dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama di sini ada jawaban saya itu di video berapa. Dosen menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak atau sistem berorientasi objek dan struktur. Atau saya menjelaskan video tersebut pada materi kuliah rekayasa perangkat lunak 10 sampai 11. Hal tersebut dipaparkan dari menit 11 detik 50 sampai dengan menit 12.00. Kemudian untuk penjelasan dari apa yang telah disampaikan oleh bapaknya, yang saya tangkap itu perancangan berorientasi objek adalah pendekatan yang menggunakan konsep objek sebagai dari dasar pemodelan sistem. Objek merupakan entitas yang memiliki atribut atau data dan metode fungsi yang mewakili entitas dunia nyata. Seperti contohnya itu ada UML atau Unified Modeling Language yang merupakan alat pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasi desain sistem berorientasi objek. Seperti contohnya itu use case diagram dalam UML yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Ada aktornya yaitu customer, ATM technical, kemudian ada bank. Kemudian use case-nya atau kasus penggunaannya itu ada checks balance, ada fitur yang memungkinkan pelanggan memeriksa saldo rekening mereka. Kemudian ada deposit found, withdraw cash, transfer found, maintenance, repair. Kemudian ada hubungan antara aktor dan use case, seperti customer terhubung ke use case yang terkait dengan transaksi keuangan seperti checks balance, deposit found, withdraw cash, dan transfer found. ATM teknik kan hanya terhubung ke maintenance dan repair karena aktivitasnya terkait dengan aspek teknis. Kemudian bank berfungsi sebagai entitas eksternal yang mendukung transaksi pelanggan tetapi tidak berinteraksi langsung dengan setiap aktivitas individu. Kemudian ada perancangan terstruktur adalah pendekatan pemodelan perangkat lunak yang berfokus pada proses dan aliran data. Seperti contohnya itu data flow diagram atau DFD digunakan menggambarkan bagaimana data mengalir melalui sistem dan bagaimana data diproses. Kemudian ada elemen utama dari DFD yaitu ada proses, aliran data, penyimpanan data, entitas eksternal. Contoh gambarnya seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada komponen utama dari DFD yaitu ada entitas eksternal, proses utama, aliran data. Kemudian ada perbedaan dari perancangan berorientasi objek dan perancangan berorientasi struktur itu di aspek pendekatannya. Perancangan berorientasi objek itu berbasis objek atau real world entities, sedangkan yang terstruktur itu berbasis fungsi dan proses. Untuk fokus utamanya, perancangan berorientasi objek itu data dan perilaku dalam objek. Kalau struktur itu alur data dan fungsinya. Untuk aspek dari diagram utamanya, perancangan berorientasi objek itu menggunakan UML seperti kelas atau use case, sedangkan perancangan berorientasi terstruktur itu menggunakan TFD atau IAD. Persamaan dari kedua rancangan tersebut yaitu tujuannya. Yang pertama, tujuannya itu sama-sama bertujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian ada analisis kebutuhan, keduanya memerlukan analisis kebutuhan sebelum desain. Kemudian yang ketiga ada penggunaan diagram, meski berbeda, keduanya mengandalkan diagram untuk memvisualisasikan sistem
Kemudian persamaan terakhir yaitu pemecahan masalah. Keduanya memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Oke, untuk nomor 2 ini saya membuat entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsinya dari simulasi yang saya bikin dari UTS, yaitu tentang sistem informasi klinik. Yang pertama ada entitas atau aktor yang terlibat dari sistem informasi klinik, ada admin, yaitu adminnya itu mengelola data pasien, data dokter, dan data kunjungan, menginput data obat dan data kamar, memproses data pemesanan. Kemudian dokternya di sini memberikan informasi dan kunjungan serta akses data obat. Kemudian pasiennya melihat informasi kunjungan dan kamar, memberikan data pasien untuk proses pendaftaran. Kemudian tugasnya di sini memproses data pemesanan kamar, mengakses informasi pasien dan kunjungan. Kemudian yang terakhir itu sistem pendaftaran kliniknya, menyimpan dan mengelola data pasien, dokter, kunjungan, kamar, obat, dan pemesanan. Kemudian di sini ada DFD-nya. Di sini saya pilih DFD seperti ini gambar ini, yang dimana dari sistem pendaftaran klinik ini akan mengirimkan info obat, info kamar ke pasien, kemudian data pasien, data kunjungan akan dikirim ke sistem pendaftaran klinik, begitu juga dengan petugas, admin, dan dokter. Ini untuk diagram level 0-nya. Bisa dilihat ada 4 proses, di mana ada proses login, data master, kunjungan, dan yang terakhir ada laporannya. Untuk diagram level 1 ini per prosesnya kita pecah-pecah, ada 4 di sini. Ada dokter, pasien, petugas harus login terlebih dahulu. Kemudian yang kedua di sini admin, dokter, petugas menginput data dirinya. Kemudian di sini ke proses ketiga, petugas dan dokter melakukan pendaftaran kunjungan, memperbarui status kunjungan. Kemudian di sini ada data-data pasien, dokter, kunjungan, obat, petugas, kamar akan dibuat laporannya yang nantinya akan dibaca oleh admin. Oke, untuk kamus datanya di sini ada kurang lebih 11, ada kamus data dari login, kamus data dari data pasien, data kamar, data obat, data kunjungan, data dokter, data petugas, laporan pasien, laporan dokter, laporan kunjungan, laporan data master. Itu kamus datanya. Kemudian untuk use case-nya di sini bisa dilihat untuk entitasnya itu ada pasien, ada dokter, admin, serta petugas. Bisa dilihat di sini pasien bisa melihat informasi, melakukan registrasi atau login. Kemudian di sini dokternya mengelola, ada di sini bisa langsung akses obat, mengelola data, bisa mengubah, menambah, menyimpan, dan menghapus. Kemudian pasiennya di sini bisa memilih kamar atau ruangannya, kemudian bisa mengambil obat yang telah diberikan oleh dokter. Kemudian di sini ada admin, ada petugasnya, yaitu mengolah kamar ruangan, mengelola persediaan obat, mengelola kunjungan, serta mengelola data. Di sini kemudian ada adminnya, yaitu masuk ke admin, kemudian mengolah data. Kemudian petugasnya di sini bisa memberi laporan, yang dimana laporannya akan dibaca oleh admin. Ini untuk kelasnya, diagram kelasnya. Di sini ada pasien, pasien akan menginput ID pasien,
nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, tanggal tanggal dia ke klinik tersebut, username dan password. Di sini pasien bisa mengubah, menyimpan, menghapus, dan menampilkan data dari pasien tersebut. Petugas juga sama, ada ID petugas, nama, bagian, username, password, jenis kelamin. Dokter juga sama, ID dokter, nama dokter, username, password, email, nomor telepon, dan jenis kelamin, bisa mengubah, simpan, hapus, dan menampilkan. Di sini ada admin. Admin itu hanya mengisi ID admin, nama admin, username, password. Di sini admin bisa mengubah, menyimpan, menghapus, menampilkan, dan juga bisa mencetak hasil dari laporan-laporan dari semua diagram kelas ini, yang dimana diagram kelas ini memiliki hubungan yaitu pasien ke dokter one to one, yang dimana satu pasien hanya bisa memilih satu dokter atau satu pasien hanya ditangani oleh satu dokter. Kemudian pasien sama petugas hubungannya, satu petugas bisa menangani lebih dari satu pasien. Admin ke petugas hubungannya, satu admin bisa menangani lebih dari satu petugas. Hubungan admin dengan dokter yaitu satu admin bisa menangani lebih dari satu dokter. Oke, untuk diagram activity-nya di sini bisa dilihat untuk sistemnya. Di sini petugas, pasien, dokter, admin menginput username dan password semua. Mula-mulanya petugas memilih menu, pasien juga sama memilih menu. Jika sudah memilih menu, petugas akan menginput data pasien. Pasien juga setelah memilih menu akan mengisi data pribadi, yang dimana dokter ini akan menginput data obat. Kemudian dari pasien yang telah mengisi data pribadi dan keluhannya, kemudian dokter akan membacanya, kemudian mendiagnosanya. Setelah itu membuat resep, kemudian menerima resep pasiennya dari dokter. Kemudian pasiennya dari resep tersebut petugas akan mengolah laporan dari pasien, kamar, obat, serta kunjungan, yang dimana data tersebut akan disimpan oleh sistem. Kemudian dari laporan-laporan tersebut akan dikirimkan ke admin, yang datanya di mana akan diterima, kemudian akan dicek laporannya oleh admin. Ini untuk diagram sequence-nya. Di sini bisa dilihat ada admin, sistem, database, serta dashboard. Yang pertama admin yang input username dan password. Kemudian di sini passwordnya dan username akan dicek. Kemudian akan divalidasi. Jika sukses mengembalikan dashboard. Kemudian di sini bisa akses data pasien, akses data petugas, akses laporan, yang dimana tiga aktor tersebut sama, akan nge-CRUD, nge-create, read, update, delete data. Jika sukses akan menampilkan data dari mereka. Kemudian untuk akses laporan akan get data, mendapatkan data pasien, dokter, dan petugas. Jika sukses akan menampilkan laporan. Kemudian di sini dokter menginput username dan password, dicek password dan username-nya, divalidasi. Jika sukses menampilkan ke dashboard, dokter dapat menginput diagnosa. Di sini ada membuat diagnosa dan resep. Jika sukses akan menampilkan diagnosa dengan resep. Di sini ada pasien menginput username dan password, kemudian dicek, divalidasi. Jika sukses menampilkan dashboard. Kemudian pasien menginput data pribadi dan keluhan, kemudian di sini dibuat untuk data pribadi dan keluhannya. Sukses akan menerima hasil diagnosa dan resep. Kemudian di sini ada yang terakhir petugas, yaitu menginput username password, kemudian mengecek, divalidasi, sukses menampilkan dashboard, kemudian input data pasien, kamar, dan obat. Di sini akan membuat data-data tersebut dibuat.
Jika sukses akan menampilkan data pasien, kamar, dan obat. Kemudian untuk UI-nya di sini saya akan membuat halaman registrasinya atau login-nya seperti kurang lebih akan seperti ini. Jadi bisa memilih login atau register jika login ini jika sudah pernah membuat. Oke, untuk UI-nya di sini saya akan menggunakan tampilannya seperti ini. Pada halaman registrasi ada tampilan login dan register. Jika aktor-aktor tersebut seperti dokter, pasien, petugas, admin belum pernah membuat akun, bisa ke register. Sedangkan jika sudah pernah membuat, bisa memberi login. Yang dimana untuk registernya dapat mengisi datanya itu ada nama pertama, nama belakang, username, tempat, tanggal lahir, serta password. Kemudian untuk loginnya hanya perlu username dan password. Kemudian di sini ada homepage-nya untuk pasien. Pasien dapat melakukan appointment. Di sini ada obat. Nanti tampilannya akan seperti ini kira-kira. Jadi bisa memilih rumah sakit di mana dan dapat melihat nanti obatnya apa aja yang telah diberikan oleh dokter, resep obatnya. Kemudian ada homepage dari adminnya, yaitu bisa melihat nama pasien, jadwal praktiknya apa. Di sini ada nama obat, data obat juga di sini. Kemudian untuk homepage dokternya sama kurang lebih, bisa melihat nama pasiennya, jadwal praktik, bisa melihat data obat juga. Kemudian untuk homepage petugasnya bisa melihat pemesanan kamar, data kunjungan, serta laporan. Untuk dari saya, rencana pengujian dan pemeliharaannya itu yang pertama, rencana pengujiannya yaitu pengujian sistem bertujuan memastikan bahwa seluruh fitur bekerja sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu pengujian fungsional, tujuannya untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai spesifikasi. Langkahnya yaitu uji autentikasi login untuk admin, dokter, dan petugas. Kemudian uji pengelolaan data seperti data pasien, data kamar, data obat, data kunjungan oleh admin, uji pencatatan dan akses data kunjungan pasien oleh petugas. Yang terakhir, uji tampilan daftar pasien dan jadwal praktik untuk dokter. Yang kedua ada pengujian antarmuka atau UI UX testing. Tujuannya memastikan antar muka sistem mudah digunakan dan intuitif. Langkahnya itu verifikasi layout setiap halaman sesuai dengan desain. Pastikan navigasi antar halaman berjalan lancar. Uji keterbacaan dan tampilan tabel, tombol, serta notifikasi. Kemudian ada pengujian kinerja. Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan sistem menangani beban kerja. Langkahnya itu simulasikan penggunaan sistem dengan jumlah pengguna yang besar. Uji kecepatan pemrosesan data besar seperti penggunaan lebih dari 100 atau lebih data pasien. Kemudian pengujian keamanan, tujuannya memastikan data pengguna aman dari akses yang tidak sah. Langkahnya itu menguji enskripsi data login, simulasikan serangan brute force pada login, pastikan data sensitif seperti password atau NIK tidak terekspos. Kemudian yang terakhir, pengujian integrasi, memastikan setiap modul saling terhubung dengan baik. Langkahnya yang pertama itu menguji integrasi modul login dengan modul pengelolaan data. Pastikan data yang diinput admin dapat diakses petugas dan dokter tanpa error. Kemudian rencana saya untuk pemeliharaannya yaitu dilakukan untuk menjaga sistem tetap berjalan otomatis dan relevan. Yang pertama ada pemeliharaan korektif, yaitu memperbaiki bug atau error yang ditemukan setelah sistem dirilis, seperti memperbaiki error dalam proses login, mengatasi tabel laporan yang tidak muncul dengan lengkap. Kemudian yang kedua, pemeliharaan adaptif, yaitu memastikan sistem tetap kompatibel dengan perubahan lingkungan teknologi.
menyesuaikan sistem agar berjalan optimal pada perangkat baru, contohnya browser atau OS terbaru, mengadopsi enkripsi data yang lebih kuat untuk keamanan. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan preventif. Tujuannya mencegah masalah di masa depan dengan pembaruan berkala. Contohnya membersihkan data tidak terpakai untuk menjaga performa, melakukan backup rutin data pasien, dokter, dan laporan. Yang terakhir ada pemeliharaan perspektif, menambahkan fitur baru atau meningkatkan sistem berdasarkan umpan balik penggunaan. Contohnya menambahkan notifikasi untuk dokter terkait jadwal praktik, menyediakan grafik statik kunjungan pasien harian untuk admin. Sekian penjelasan untuk ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari saya. Uh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.